Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kematian kami. Oke anak-anak, sudah presentasi tadi? Sudah ibu. Siapa sudah ada? Ada semua. Oke, ibu beri aplaus kepada kalian karena kalian itu rajin datang ke sekolah ya. Iya ibu. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini anak-anak. Materi kita hari ini berbicara tentang kegiatan ekonomi. Pernah dengar kata ekonomi? Pernah ibu. Oke, kalau begitu ibu mau tanya. Pernah lihat para petani bekerja? Pernah ibu. Kerja apa saja mereka? Menanam Oke, penanam padi apa lagi? Jagung, sayur. Ada juga pernah lihat pedagang? Pernah ibu. Itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Oke, ada yang pernah lihat menggunakan pakaian atau membeli sesuatu di Shopee atau di Sama ibu. Oke. Nah, itu semua adalah kegiatan ekonomi. Kalau kalian lihat nanti ada orang seperti itu adalah kegiatan ekonomi. Jadi anak-anak dari gambaran tadi bisa menjelaskan pengertian ekonomi? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, kalau begitu ibu akan jelaskan ya. Sebelumnya kita ke tujuan materi kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran tentang kegiatan ekonomi yang pertama menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenisnya. Yang kedua menjelaskan produksi beserta contohnya. Yang ketiga menjelaskan distribusi beserta contohnya. Yang keempat menjelaskan konsumsi beserta contohnya. Dan yang kelima menganalisis hubungan produksi, distribusi dan konsumsi atau keterkaitan antara tiga macam kegiatan ekonomi tadi. Oke anak-anak, kita lanjut ke pengertian kegiatan ekonomi. Oke. Jadi anak-anak, kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu tadi. Ada yang menanam, ada yang ada yang menjual sayur, menjual baju, ada yang juga menggunakan atau kita juga kan menggunakan buku, ya kan anak-anak? Buku, sepatu itu sudah. Itu merupakan aktivitas dari ekonomi tersebut. Jadi mulai dari kegiatan menghasilkan barang dan jasa menyalurkan hingga menggunakannya. Oke. Adapun macam-macam kegiatan ekonomi tadi, yang pertama tadi ada apa? Kegiatan produksi. Oke, kegiatan produksi. Ibu jelas sedikit ya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan produksi disebut ada yang tahu orang yang melakukan tindakan produksi itu tersebut? Produsen. Jadi begini, ibu ilustrasikan ya. Ini kan petani. Petani ini kan menanam padi. Nah, itu adalah kegiatan produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu adalah para petani itu tadi. Itu disebut produsen. Bisa diingat? Bisa ibu. Ditulis ya. Ya ibu. Lalu tujuan produksi menghasilkan barang itu tadi, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi produksi itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas ya. Mencari keuntungan atau laba, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemakmuran. Jadi memperluas lapangan pekerjaan itu jadi petani itu serba bisa ya. Oke, faktor produksi itu ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, ada modal dan juga kewirausahaan. Lanjut yang kedua. Yang kedua, kegiatan distribusi. Nah, ibu akan ilustrasikan. Pernah lihat pedagang? Pernah ibu. Pedagang sayur. Misalnya di Lembang itu kan penghasilannya itu padi. Nah, padi ini misalnya Kota Ruteng membutuhkan beras. Jadi para pembisnis itu akan memborong beras dari Lembang untuk ke
rute, bawa ke rutenya untuk dijual. Jadi itu disebut distribusi, menyalurkan barang dari produksi untuk ke konsumen melalui distribusi. Jadi kegiatan distribusi anak-anak, kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi anak-anak tersebut, misalnya pedagang tadi atau pembawa atau sopir, itu apa tadi? Bisa disebut dengan Distributor. oke, distributor. Tepuk tangan untuk kalian. Tidak pintar ya. Jadi yang ketiga konsumsi ya. Kalian sering jajan toh? Sering. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan atau memakai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dari ketiga macam kegiatan ekonomi ini saling keterkaitannya. Oke, kita lanjut ke bagian kalian ngerti kah? Kita lanjut materi sudah ya. Lain kali kita SPT. Kalau kita pertemuan mau masuk semester apa sudah kita SPT ya? Iya, Ibu. Oke, kita lanjut sudah. Oke, kita masuk ke kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi tadi anak-anak apa tadi? Kegiatan menyalurkan barang. Oke, menyalurkan barang dan jasa. Contohnya? Apa tadi? Jualan sayur Ibu. Pedagang dari rute yang angkat hasil panen dari lembong. Itu tadi contoh nyata ya. Pernah lihat seperti itu? Pernah, Ibu. Oke. Konsumsi tadi anak-anak apa contohnya? Kegiatan menggunakan contohnya Ibu. Makan jajan. Oke, makan jajan. Jadi ingat ya, itu adalah kegiatan ekonomi. Ibu akan menjelaskan hubungan dari ketiga macam kegiatan ekonomi tadi, mulai dari produksi, distribusi, dan dikonsumsi. Ketiga ini adik-adik, kalau salah satunya tidak ada maka tidak akan tersampai ke konsumsi. Misalnya tidak ada produksi maka otomatis distribusi juga terpengaruh karena tidak ada hasil atau tidak ada bahan baku utama untuk dijadikan sebagai dagang. Lalu konsumsi akan mengalami kewalahan karena tidak ada karena tidak ada dari produksi itu sendiri. Jadi ketika Ibu akan gambarkan sedikit terkait konsumsi itu ketika produksi itu menghasilkan barang mentah seperti di Lembor itu banyak sekali beras di Lembor. Jadi ketika tidak ada mobil, buat apa beli itu? Karena jauh kan tidak bisa toh? Bisa kita lewat beberapa kampung itu untuk beli. Jadi perantaraan itu adalah distribusi. Jadi ketiganya saling berkaitan. Oke, Ibu akan menjelaskannya. Sudah mengerti tadi anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan mengapa ketiganya saling bergantungan. Tanpa produksi, tidak ada barang yang didistribusikan. Ingat tadi contoh dari beras dari Lembor bawa ke rutenya. Lalu tanpa distribusi, barang tidak bisa sampai ke konsumen meski sudah diproduksi. Bisa dipaham? Bisa. Lalu yang ketiga, tanpa konsumsi tidak ada permintaan sehingga produksi tidak akan berjalan. Jadi begini, ketiga itu tanpa konsumsi. Jadi ketika orang-orang pada menghasilkan bahan makanan mereka sendiri atau bahan mentah mereka sendiri, mereka akan tidak membutuhkan yang namanya konsumsi karena mereka sudah menyediakan bahan makanan sendiri ya. Jadi tidak ada proses kegiatan ekonomi di sini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke.
Kalau begitu, Ibu akan beri pertanyaan kepada kalian karena kalian sudah mengerti terkait dengan video tadi ya, video yang tadi. Oke, Ibu, pertanyaan nomor 1, kegiatan menghasilkan barang dan jasa disebut? Saya Bu. Apa ini? Kegiatan produksi Bu. Oke, tepuk tangan untuk ini. Yang kedua, Pak Ahmad adalah seorang pedagang yang menghasilkan pertanian kota. Pak Ahmad termasuk? Saya Bu. Ya, Mevri. Distribusi Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mevri. Jawabannya sangat bagus. Nomor 3, berikut yang bukan merupakan faktor produksi adalah A. Tanah, B. Modal, C. Iklan, D. Tenaga kerja. Saya Bu. Apa dikit? Iklan Bu. Oke, tepuk tangan kalian yang sesuai. Iya Ibu. Oke, karena materi kita hari ini selesai, maka Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Berbicara ekonomi adalah berbicara aktivitas manusia untuk kebutuhan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi tadi anak-anak menghasilkan barang dan jasa yang merupakan faktornya itu ada SDA, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Jenisnya itu ada primer, sekunder, dan tersier. Distribusi menyalurkan barang ke konsumen. Jenisnya itu langsung, semi langsung, tidak langsung. Lembaga, agen, grosir, dan pengecer. Konsumsi adalah menggunakan barang dan jasa dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah keluarga, lingkungan, pendidikan, budaya, dan lingkungan. Dan yang kelima itu ketiganya tadi saling ketergantungan. Kegiatan saling berkaitan membentuk suatu siklus ekonomi yang tidak terpisahkan. Oke anak-anak, sudah paham dari materi hari ini? Sudah Ibu. Oke, karena itu sekian dari materi dari Ibu. Minggu depan kita langsung ke materi tentang sejarah ya. Iya Ibu. Oke. Sekian hari ini. Ibu pamit dulu ya. Iya Ibu. Oke, semangat belajar, jangan lupa belajar ya. Iya Ibu. Oke, karena ujian sudah dekat. Usahakan belajar.